Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikatur Rohmah, NIM E 2019-3138. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi 4 video milik teman-teman saya sebagai tugas UTS Matkul Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, saya akan menanggapi video Putri Daryl Fatfa yang berjudul Inflasi Makroekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sehingga dapat berdampak pada menurunnya daya beli dari barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang yang lain. Inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus-menerus dari suatu perekonomian. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Terdapat beberapa macam jenis inflasi. Yang pertama, menurut sifatnya, yaitu ada 4. Yang pertama, inflasi merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah, yaitu besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30% sampai 100%. Dan yang terakhir, inflasi sangat tinggi, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit atau di atas 100%. Sedangkan berdasarkan sebabnya ada 2, yaitu demandful inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi dari suatu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan. Bila permintaan banyak sedangkan penawaran tetap, maka akan terjadi kenaikan harga. Yang kedua, cost post inflation. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi, atau naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiensi perusahaan. Nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh atau menurun, kenaikan harga baku industri, adanya ketuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar atau dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. An-Nabani memberikan alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah emas. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang dan yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Yaitu yang pertama, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukuran adalah dalam bentuk emas. Yang kedua, Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang. Yang ketiga, ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan hisab emas dan perak. Dan yang terakhir, hukum-hukum tentang perukuran mata uang yang telah terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Yang selanjutnya, penurunan nilai dinar dan dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas dan yang menopang nilai nominal dinar atau mengalami penurunan. Di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar tapi keadaan nilai kecil, sekali memungkinkan. Inflasi terbagi menjadi 2 menurut Al-Marizi, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan makro syariah dalam mengatasi inflasi.
Pendekatan Islam dalam mengatasi inflasi. Islam mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan penanggulangan inflasi dengan cara yang pertama, himbauan moral dengan cara menghimbau masyarakat untuk hemat dalam berbelanja. 2. Mendorong peningkatan produksi dalam negeri. 3. Subsidi langsung kepada masyarakat seperti BLT, bantuan langsung tunai, perbankan, infrastruktur seperti jalan dan lainnya. Dan yang terakhir, membuat regulasi aturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Inflasi yang terus-menerus, apalagi yang cukup tinggi, harus diatasi dengan mengambil kebijakan-kebijakan. Yang selanjutnya saya akan menanggapi video dari Ita Kurniawati yang berjudul Ekonomi Terbuka atau Perekonomian 4 Sektor. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor adalah sesuatu sistem yang sudah melakukan ekspor dan impor. Ekspor dan impornya dilakukan dengan negara-negara lain yang ada di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka atau yang sering juga disebut dengan perekonomian 4 sektor ini dibagi menjadi 4 macam atau bagian, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, kedua sektor pemerintah, yang ketiga sektor perusahaan, dan yang keempat sektor luar negeri. Dalam perekonomian terbuka ini ada sektor luar negeri karena perekonomian ini melakukan kegiatan ekspor dan impor ke negara-negara lainnya. Ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka yaitu rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dan rumah tangga menggunakan pendapatan tersebut untuk sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk pengeluaran konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. 2. Membeli barang impor. 3. Digunakan untuk membayar pajak. Dan yang terakhir, dari pendapatan tersebut juga digunakan untuk menabung kepada bank dan lembaga. Perekonomian terbuka atau ekspor-impor itu ada 3. Ekspor atau yang dilambangkan dengan X, yaitu jika suatu negara yang melakukan ekspor barang dan jasa tersebut ke negara lain, maka perusahaan tersebut harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Yang kedua, impor atau yang dilambangkan dengan M. Dalam analisis makroekonomi, yaitu diasumsikan bahwa faktor yang telah mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau suatu daya beli dari negara tersebut terhadap barang-barang impor. Dan yang terakhir, perekonomian terbuka atau ekspor-impor atau KRUS. Dalam menganalisa sesuatu perekonomian dikenal 2 model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Yang selanjutnya, faktor-faktor penentu ekspor-impor. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan ekspor. Dalam faktor yang menentukan ekspor ini banyak faktor yang akan menentukan. Hal ini pada dasarnya kepentingan ekspor di suatu negara akan selalu berbeda dengan negara lain. Dan di sebagian negara ekspor sangat penting, yaitu yang meliputi bagian yang cukup besar dari pendapatan nasional, akan tetapi di sebagian negara lain peranannya relatif kecil. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan impor. Barang buatan luar negeri atau barang yang diproduksi oleh negara lain atau luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu oleh perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintahan menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Dan selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka ada beberapa syarat. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka, dan yang kedua, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dan yang ketiga, saya akan menanggapi video dari Qurratu Aini yang berjudul Keseimbangan ADAS atau agregat demand dan agregat supply. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan umum ADAS. Keseimbangan ADAS dibangun dari kurva AS. Masing-masing kurva menunjukkan karakteristik yang berbeda, sesuai dari mana persamaan untuk masing-masing diturunkan. Kurva AD dipengaruhi oleh jumlah barang beredar, belanja pemerintah, dan pajak. Hal ini dikarenakan kurva AD diturunkan dari keseimbangan di pasar uang dan pasar barang. Sementara itu, kurva AS
diturunkan dari keseimbangan di pasar tenaga kerja, yaitu melalui price setting relation atau wage setting relation. Beberapa faktor yang mempengaruhi padahal ekspektasi harga yang terjadi, besaran markup, jumlah angkatan kerja, dan sejumlah fasilitas untuk bekerja. Dan kedua persamaan ini, maka keseimbangan kurva ADAS ditentukan berdasarkan jumlah output yang diproduksi dan tingkat harga yang terjadi. Keseimbangan ADAS ada beberapa. Yang pertama, keseimbangan dalam jangka pendek. Keseimbangan kurva agregat demand dan agregat supply terjadi pada saat terjadinya perpotongan antara kedua kurva tersebut. Dalam jangka pendek, keseimbangan ADAS yang terjadi akan sangat ditentukan oleh tingkat harga yang terjadi. Yang kedua, keseimbangan kurva agregat demand dan supply. Berdasarkan keseimbangan yang terjadi, yaitu titik yang dilalui oleh kurva AD dan juga AS. Pada titik ini terjadi tiga keseimbangan sekaligus, yaitu keseimbangan di pasar tenaga kerja yang dipresentasikan dengan kurva AS dan juga keseimbangan di pasar barang dan pasar uang yang dipresentasikan dengan kurva AD. Yang ketiga, keseimbangan dalam medium run. Beberapa ahli ekonomi memiliki istilah berbeda untuk kondisi medium run atau Blanchard, Mankiw dan Brass menggunakan istilah jangka panjang untuk kondisi ini. Meskipun berbeda istilah, mereka memiliki kesempatan yang sama, bahwa dalam kondisi ini penggunaan tenaga kerja berada pada kondisi tenaga kerja natural atau istilah lain disebut full employment, sehingga pengangguran yang terjadi sama dengan nairo atau tingkat pengangguran alamiah dan output yang dihasilkan dengan sama output natural. Yang selanjutnya, dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan kurva agregat demand dan supply. Meningkatnya agregat demand ini akan meningkatkan output dan menggeser output sehingga melebihi kondisi output naturalnya. Dampak dari peningkatan output ini adalah tingkat harga yang meningkat. Perubahan tingkat harga ini pula yang mendorong sejumlah pihak melakukan perubahan ekspektasi mereka atas tingkat harga. Yang selanjutnya, kebijakan peningkatan pajak pemerintah. Selain jumlah uang beredar, hal ini yang dapat berubah keseimbangan ADAS adalah sejumlah pilihan kebijakan dari pemerintah atau dikenal dengan kebijakan fiskal. Salah satu ilustrasi yang akan digambarkan di sini adalah dampak kebijakan pajak pemerintah terhadap keseimbangan ADAS. Dan yang terakhir, saya akan menanggapi video dari Mas Rinda yang berjudul Keseimbangan Kurva ISLM Makro Islam. Yang pertama, pengertian ISLM. Model ISLM atau model Hedge-Hansen adalah alat ekonomi makro dua dimensi yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pasar aset, atau juga dikenal sebagai output real di pasar barang dan jasa ditambah pasar uang. Persimpangan investasi hemat atau IS dan preferensi likuiditas jumlah uang beredar atau LM kurva model keseimbangan umum, di mana seharusnya keseimbangan simultan terjadi kedua barang dan pasar aset. Yang selanjutnya, pembahasan kurva ISLM. Yang pertama, pasar barang jasa atau kurva IS. Pasar barang adalah jumlah yang memproduksi semua barang dan jasa oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa yang di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Yang kedua, pasar uang atau kurva LM. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Dan yang ketiga, keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Analisis ISLM menunjukkan bagaimana terjadinya interaksi antara sektor real dan sektor keuangan yang menentukan keseimbangan perekonomian. Analisis ISLM bertujuan untuk menemukan bagaimana mengendalikan sektor real dan sektor keuangan dalam mempengaruhi perubahan pendapatan nasional. Untuk menemukan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan cara menyamakan fungsi IS dan fungsi LM. Perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan kondisi pasar barang
jasa sama dengan kondisi pasar uang modal. Yang selanjutnya, dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM. Jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal atau TG, maka perubahan ini hanya akan mengakibatkan perubahan di kurva IS, sedangkan di kurva LM relatif tetap. Sedangkan jika bank sentral menerapkan kebijakan moneter, maka hal ini hanya akan mempengaruhi kurva LM. Sedangkan kurva IS tetap jika pemerintah menerapkan kebijakan campuran, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, maka akan terjadi pergeseran kurva IS menjadi kurva LM. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurva ISLM perspektif Islam. Yang pertama, keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam. Telah dibahas bagaimana keseimbangan perekonomian dalam ekonomi konvensional diturunkan dari keseimbangan kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dan kurva LM yang mempresentasikan keseimbangan di pasar uang. Model keseimbangan yang barang dan pasar yang akan dijelaskan di bagian ini adalah model yang dibangun Han. Model ini berangkat dari kerangka ISLM konvensional sebagai suatu jembatan untuk menentukan model pendapatan ke pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pasar uang dalam perspektif Islam. Dalam Islam, suku bunga diganti dengan ekonomi bagi hasil, sehingga intensif dalam melakukan investasi adalah besaran bagi hasil. Besaran bagi hasil yang menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi adalah share dari keuntungan yang dibagi kepada investor dan pengelola. Semakin besar bagian bagi hasil yang akan diterima oleh investor, idealnya akan meningkatkan motivasi bagi investor untuk semakin banyak melakukan investasi. Dan yang terakhir, permintaan uang dalam perspektif Islam. Permintaan akan uang dalam suatu sistem perekonomian yang Islami akan dipengaruhi oleh motif seseorang Muslim dalam memegang uang. Menurut Metwadi, ada dua motif utama seseorang Muslim dalam memegang uang, yaitu motivasi transaksi dan motivasi berjaga-jaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.